Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi menjelajahi wilayah Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, di mana di pinggir Sungai Ciliwung masih terus digas pembangunan jembatan ini. Update yang bisa saya infokan pada Anda adalah pembangunan tembok dari batu kali yang sedang dijalankan oleh para pekerja ini. Sementara di sisi seberangnya nampak satu unit ekskavator sedang menggali tanah untuk dasar lantai yang akan dicor sebagai pondasi. Ini contohnya Sobat Jelajah Jakarta, tembok yang sudah dicor, pondasi tembok yang terbuat dari batu kali. Setelah kiri dan kanan diberi tembok, barulah nanti di tengah akan diuruk dengan tanah, lalu dipadatkan dan kemudian dibeton sebagai jalan inspeksi. Sobat Jelajah Jakarta, proyek jembatan yang menghubungkan dua RW di wilayah Kelurahan Cililitan ini menurut Pak Lurah Cililitan Sukaria sangatlah positif dan memang sangat ditunggu-tunggu. Kalau sudah jadi, jembatan ini mirip-mirip jembatan yang ada di BKT atau Banjir Kanal Timur. Sangat positif ya, sangat memang kita tunggu-tunggu. Karena kan itu juga jembatan penghubung. Kalau nggak ada jembatan ya kan nggak mungkin juga bisa terhubung itu jalan normalisasi Ciliwungnya kan, jalan apa namanya tuh yang bentaran keringnya itu gitu kan. Itu kan nanti kalau jadi mirip-mirip BKT itu Bang. Kali Ciliwung itu kan memang suka banjir gitu ya karena penyempitan. Nah, ini kan sedang ada program ya, udah lama juga sih itu program normalisasi Kali Ciliwung. Ya salah satunya itu kan memperluas itu ya, dilebarkan Kali Ciliwungnya dan dikasih akses jalan mirip-mirip yang di BKT deh pokoknya nanti jadinya gitu kan. Dan itu kalau memang bisa terhubung bisa sampai Bogor tuh Bang. Nah ini memang baru wilayah Cawang sama Cililitan aja sama Rawajati gitu. Kalau yang di timur ya Cawang Cililitan, kalau di seberangnya tuh kan udah masuk Jakarta Selatan tuh Rawajati sama apa sih Cikoko atau apa kan gitu ya. Jadi memang sangat positif gitu. Dan saya juga berharap bisa selesai secepatnya. Karena ini akan jadi penghubung ya di antar RW gitu. Sobat Jelajah Jakarta, meski pembangunan jembatan ini dianggap positif, namun tentu saja perlu ada antisipasi jika jembatan ini sudah jadi dan menjadi akses dari berbagai wilayah. Antisipasi apa? Menurut Pak Lurah, antisipasi terhadap terjadinya tawuran maupun pencurian. Oleh karena itu, salah satu antisipasi atau bentuk preventif adalah membuat program portalisasi atau jalan inspeksi dibuat portal seperti ini Sobat Jelajah Jakarta. Ya, mungkin nanti kita akan melakukan sistem buka tutup portal ya. Karena ada ininya juga sih, ada kerugiannya juga karena itu nanti kalau anak yang tawuran bisa dengan bebas dia bisa lari ke sana kemari gitu kan. Itu kan selama ini kan dia terhalang tuh ya. Kalau misalnya dari RW 6 jadi mau ke RW 7 misalnya. Kan karena sekarang belum ada jembatan belum bisa. Nah, kalau memang ada jembatan kan nanti punya akses tuh. Itu memang harus kita antisipasi lah. Saya juga lagi menggerakkan program selain jam malam ya, seperti jam malam gitu, itu kita portalisasi, buka tutup gitu. Jadi kita samakan nanti semua portal yang ditutup di wilayah Kelurahan Cililitan ini dimulai dari jam 00 ya, jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Ini kan kita lagi ada kasus tawuran yang lagi meningkat nih. Dan menjadi perhatian khusus Ibu PLT Wali Kota Jakarta Timur dan Pak Kapolres. Karena angka tawurannya itu sedang naik gitu. Nah ini perlu peran serta kita semua ya. Kalau kita ngandelin aparat juga kan terbatas lah katanya. Dan kita harus cari cara nih, ini gimana caranya nih biar tawuran ini nggak meluas.
Itu apalagi nanti kalau jembatan penghubungnya udah jadi, waduh ini anak-anak yang dari seberang sono bisa dengan mudah kan nyebrang ke sini gitu. Makanya kita harus bikin portal. Salah satu cara tuh untuk menghindari curanmor juga tuh, pencurian kendaraan bermotor tuh, motor kayak yang sepeda motor yang sering hilang tuh kok di RW 5 itu. Ya kita pakai portalisasi gitu. Kita berlakukan semacam jam malam lah untuk warga yang memang biasa keluar malam, nanti kita kasih akses lah gitu. Yang minimal bisa mengurangi kerawanan, karena biasanya yang pelaku tawuran itu pada naik motor. Itu dari mana-mana ngumpul. Ya dia biasanya ada yang dituju gitu kan. Kalau yang saya pelajari gitu, yang kemarin kasus kejadian di 2015, itu memang dia nyari-nyari musuh. Masuk-masuk ke dalam gang situ. Gitu. Makanya kalau di portal kan, ya minimal kan motornya nggak bisa masuk lah. Gitu. Jadi mereka juga nggak bisa lintas gitu ya. Tadinya mungkin mau berbuat yang enggak di situ, karena bisa lintas gitu kan. Ya karena memang di portal kita kasih spanduk juga. Saya ada kasih spanduk juga di situ. Gak ada gambar 3 pilar saya tuh sama Babinsa Bimasmo mau PP. Ya mudah-mudahan ya mereka juga jadi inilah buat sok terapi kan. Kalau kita juga udah benar-benar konsen nih untuk menyelesaikan permasalahan tawuran nih yang emang lagi marak di Jakarta Timur ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum menutup wawancara ini, Pak Sukaria memberikan pesan kepada warga yang ada di sekitar jembatan ini dan juga warga yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Begini pesan-pesannya. Saya sih berpesan ya, jaga lingkungan. Itu terutama jangan buang sampah sembarangan. Karena alhamdulillah kali hitamnya juga sudah kita normalisasi juga tuh, udah kita keruk gitu kan. Terus kita juga mau kita bikin tanggul lah gitu biar nggak banjir lagi. Memang daerah situ kan rawan banjir. Nah kalau kali Ciliwungnya udah luas kan gitu ya, tentunya kan masyarakatnya juga harus jaga jangan sampai dicoret-coret itu tanggulnya. Satu, kedua juga jangan sampai buang sampah sembarangan. Ya ketiga mungkin untuk menghindari kalau ada tawuran gitu kan, karena aksesnya kan udah nyambung nih gitu. Jadi bisa aja dari Cawang nyambung ke Cililitan, ke Balekambang, sampai ke Kelurahan Gedong ya, kalau timur ya gitu. Nah ini kan otomatis kan anak-anak yang suka motoran gitu ya, itu pasti bisa lewat situ gitu. Karena rata-rata yang tawuran itu ya pada gerombolan kan, bisa sampai 30-50 orang gitu, bawa-bawa senjata tajam yang panjang-panjang gitu, besar-besar. Itu juga harus hati-hati gitu. Ya terus kedua ya memang kalau bisa biar itu produktif ya, jalan yang dibuat dengan anggaran yang besar gitu, mungkin dibikin kayak semacam Car Free Day gitu kan, atau bazar gitu kan. Ya jadi perekonomian masyarakat juga ya mungkin karena masyarakat juga di situ bisa jualan, dapat penghasilan, akhirnya tumbuh kecintaan untuk menjaga lingkungannya. Kalau menurut saya itu aja, harus jaga lingkungan deh, sama jaga keamanannya, sama jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan gitu. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian update proyek jembatan di Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Sekaligus mewawancarai Lurah Cililitan Pak Sukaria mengenai dampak positif dan juga program preventif cegah terjadinya tawuran maupun pencurian setelah jembatan ini kelar. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.